Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang dakwah di pedesaan dan dakwah di perkotaan. Untuk materi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Konsepsi dasar tentang strategi dakwah. Pengertian dakwah. Kata dakwah bila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar dari kata kerja da'a, yad'u, dawatan yang berarti panggilan, ajakan atau seruan. Apabila merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, pada umumnya kata dakwah memiliki pengertian mengajak kepada hal-hal yang bersifat baik atau positif. Namun demikian, terdapat pula penggunaan kata dakwah dalam pengertian yang ditunjukkan untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif, sebagaimana dijelaskan dalam penggalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, mereka itu menyeru ke dalam neraka, sedangkan Allah menyeru ke dalam surga. Atas dasar itulah dakwah dipahami mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu dakwah sebagai seruan, ajakan, dan panggilan menuju ke arah ketaatan dan kebajikan atau menuju surga, dan kedua dakwah sebagai seruan, ajakan, dan panggilan menuju kemaksiatan dan kemungkaran atau neraka. Dengan demikian, dakwah secara etimologi atau bahasa adalah proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan atau himbauan tersebut, baik itu himbauan atau ajakan yang bersifat negatif maupun positif. Sementara itu, secara istilah atau terminologi, dakwah yaitu setiap usaha yang mengarah pada perbaikan kehidupan yang lebih baik dan layak, sesuai dengan kehendak dan tuntutan kebenaran. Pendapat ini dapat dikatakan dakwah bukan hanya milik suatu agama, melainkan milik semua komunitas untuk menciptakan kehidupan yang damai, baik muslim ataupun non-Islam, masyarakat desa, kota, ataupun suku terasing sekalipun. Mereka perlu diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, dakwah Islam hakikatnya merupakan upaya mengajak manusia agar kembali kepada jalan Allah, yakni mengikuti petunjuknya tanpa adanya paksaan, ancaman, tekanan, ataupun kekerasan, karena pada prinsipnya dakwah Islam bersifat persuasif. Dasar hukum dakwah. Dakwah merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep amar ma'ruf nahi munkar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan kebenaran sekaligus mengajak untuk meninggalkan atau menjauhkan dari perilaku kejahatan. Pijakan dasar pelaksanaan dakwah ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dasar kewajiban dakwah dalam Al-Quran ada pada surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu yang hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdakwah sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya, yakni dengan cara yang baik, yang sesuai dengan petunjuk agama. Terkait pembagian tugas dakwah, ayat dalam Quran Surat Al-Imran menegaskan bahwa tugas dakwah merujuk pada tugas komunitas muslim. Yang kedua, dasar kewajiban dakwah dalam hadis. Selain dalam Al-Quran, banyak juga hadis Nabi yang mewajibkan umatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, antara lain hadis riwayat Imam Muslim yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangan-tangannya dengan kekuatan atau kekerasan. Apabila ia tidak mampu dengan demikian, sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya, dan jika dengan lidahnya tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatinya. Dan dengan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis di atas menunjukkan bahwa kemungkaran merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Untuk itu, kita diperintahkan untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Selemah-lemahnya keadaan seseorang, setidak-tidaknya ia masih tetap berkewajiban menolak kemungkaran dengan hatinya. Kalau ia masih dianggap Allah sebagai orang yang masih memiliki iman, walaupun iman yang paling lemah, penolakan kemungkaran dengan hati itu pun tempat bertahan yang minimal.
benteng penghabisan tempat berdiri. Pengertian masyarakat desa. Menurut Sapri Imam Asy'ari, istilah desa dapat diartikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek morfologi jumlah penduduk, ekonomi, sosial budaya, serta hukum. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris serta bangunan rumah yang terpencar. Dari aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Sedangkan dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah penduduk atau masyarakat yang bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau nelayan. Jika dilihat dari aspek sosial budaya, desa tampak dari hubungan sosial antara penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan tidak ada pengotak-ngotakan, atau dengan kata lain bersifat homogeni dan gotong royong. Karakteristik masyarakat desa. Sebagai community, masyarakat desa berarti masyarakat desa telah mampu mengembangkan masyarakatnya dari masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat swasembada, sehingga masyarakat desa memiliki karakteristik tersendiri. Pertama, karakteristik masyarakat desa antara lain pola hidup. Masyarakat desa pada umumnya kehidupannya erat hubungannya dengan alam. Mata pencahariannya tergantung pada alam. Hidup sederhana, rukun, dan bergotong royong. 2. Masyarakat religius, animisme atau dinamisme. Masyarakat desa masih relatif sederhana, sangat patuh terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ketiga, mata pencarian masyarakat desa sebagian besar hidup dengan mata pencarian pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik bertani dengan bercocok tanam di ladang maupun di sawah. Keempat, pendidikan masyarakat pedesaan sangat cepat laju perkembangannya di bidang pendidikan antara kota dan desa. Dan mengenai hal pendidikan, proses nanti jauh selisihnya. Hal ini tandai banyaknya warga masyarakat desa membanjiri lembaga-lembaga pendidikan terutama di sekolah-sekolah dasar, sekolah lanjut pertama, dan mereka yang mampu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 5. Masih menyukai adanya hal-hal yang bersifat tabu dan mistik. Untuk metode dakwah pada masyarakat desa, ada beberapa metode-metode dakwah di pedesaan yang bisa kita lakukan. Antara lain, yang pertama itu metode dakwah kontak langsung. Maksud metode ini adalah kontak langsung atau direct kontak, hubungan yang langsung berhadapan, face to face, dengan orang-orang desa secara individual maupun dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu berasal dari laki-laki dan perempuan, dan kami juga jadikan berbangsa-bangsa supaya kamu berkenal-kenalan antara satu sama lain. Sesungguhnya orang-orang yang termulia di antara kamu pada sisi Allah adalah ia yang lebih takwa." Kontak langsung ini dilaksanakan agar dapat menimbulkan minat penduduk desa terhadap problem-problem desa yang baru dan menjadikan mereka berpikir bahwa hal yang baik bila mereka melalui mencoba mengerjakan atau memecahkannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam mempergunakan metode ini adalah pertama, untuk menemukan kepada siapa orang-orang desa menganggap pemimpin serta apa alasan tujuannya. Kedua, digariskan oleh pemerintah. Ketiga, ia bertujuan menemukan minat orang-orang desa. Keempat, bertujuan belajar dari orang-orang desa yang mereka anggap sebagai masalahnya dan bagaimana perhatian mereka untuk mengatasinya. Yang kedua itu metode demonstrasi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu contoh baik benda, peristiwa, perbuatan, dan sebagainya. Artinya, suatu metode dakwah di mana seorang dai memperlihatkan sesuatu atau mementaskan sesuatu terhadap sasarannya dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia inginkan. Demonstrasi
dalam dakwah perlu dipelajari dan dijadikan bekal dakwah bagi para mubalik masa kini, dan sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat pedesaan. Demonstrasi, metode ini memungkinkan objek dakwah dapat menghayati dengan sepenuh hatinya tentang hal-hal baru yang menjadikan stimulusnya. Yang B, lebih memutuskan perhatian massa kepada persoalan yang sedang dibahas. Lalu kelebihan yang lainnya itu mempunyai kesan relatif awet dibandingkan tanpa demonstrasi. Terus kalau kelemahan dari demonstrasi sendiri ini, metode demonstrasi memerlukan waktu persiapan yang banyak dan memerlukan banyak pemikiran. Terus tidak wajar apabila alat atau media tidak dapat diamati seksama. Sebelum lebih jauh membahas tentang apa itu masyarakat kota, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian masyarakat kota ini sendiri. Masyarakat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk kehidupan yang berbudaya. Sedangkan masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal di daerah dekat dengan pusat pemerintahan. Masyarakat kota itu sendiri dari beragam suku dan kebanyakan biasanya pendatang. Menurut Weber, misalnya mengatakan bahwa suatu tempat dikatakan kota apabila penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Sehingga ciri kota menurut Weber adalah adanya pasar serta adanya sistem hukum dan lainnya tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Ada beberapa ciri menonjol pada masyarakat perkotaan. Yang pertama, kehidupan keagamaan yang berkurang. Kadangkala tidak terlalu dipikirkan karena memang kehidupan yang cenderung ke arah keduniaan saja. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batasan-batasan yang nyata. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat kota, antara lain individual, yaitu masyarakat kota memang individual, mereka cenderung memikirkan urusan dirinya sendiri dan enggan menyampuri urusan orang lain. Lalu heterogen, masyarakat kota terdiri dari berbagai macam suku, semuanya berkumpul menjadi satu kota dengan tujuan beragam, bekerja, kuliah, ikut saudara, dan lain sebagainya. Macam-macam strategi dakwah. Al-Bayuni membagi strategi dakwah menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, strategi sentimental atau al-manhaj al-atfi. Adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mad'u agar mad'u memberikan nasihat yang mengenaskan, yang mengena, memanggil dengan penuh kelembutan, memberikan pelayanan dan memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. Lalu yang kedua, strategi rasional atau al-manhaj al-aqli. Adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pemikiran, merenungkan dan mengambil pelajaran mad'u. Contoh kasus ADN Habib palsu. Kita perlu berpikir dan merenungkan apakah benar-benar ada. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Lalu selanjutnya yang ketiga, strategi indrawi atau yang bisa disebut dalam bahasa Arabnya al-manhaj al-hissi. Dinamakan sebagai strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indera dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tanpa materialis adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semesta, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Berdasarkan gagasan bahwa materi, harta, atau kekayaan merupakan tokoh hukum
mengukur mulia tidaknya seseorang. Semakin kaya seseorang berarti ia dipandang sebagai orang mulia, dan semakin sedikit materi atau harta yang dimilikinya berarti ia dipandang sebagai seorang yang rendah atau hina dan tidak patut dihormati. Maka di dalam sebuah masyarakat yang telah diwarnai materialisme, setiap anggota masyarakat akan berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara bagaimanapun, baik itu jalan halal ataupun jalan haram. Dalam sebuah masyarakat berideologi materialisme, semua orang menjadi sangat iri dan berambisi menjadi kaya setiap kali melihat ada orang berlimpah harta lewat di tengah matanya. Filsuf yang pertama kali memperkenalkan paham ini adalah Epikuros. Ia merupakan salah satu filsuf terkemuka pada masa filsafat kuno. Selain Epikuros, filsuf lain juga turut mengembangkan aliran filsafat ini dalam Demokratis dan Lucretius Scaurus. Pendapat mereka tentang materialisme dapat kita samakan dengan materialis yang berkembang di Prancis pada masa pencerahan. Di tempat lain muncullah seorang Baron von Holbeck yang mengemukakan suatu materialisme ateisme. Materialisme ateisme serupa dalam bentuk dan substansinya, yang tidak mengaku adanya Tuhan secara mutlak. Jiwa sebetulnya sama dengan fungsi-fungsi otak. Pada abad 19 muncul filsuf-filsuf materialisme asal Jerman seperti Feuerbach, Malescott, Durkheim, dan Haeckel. Mereka lah yang kemudian merupakan keberadaan materialisme. Ciri-ciri paham materialisme. Setidaknya ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham ini. 1. Segala yang ada wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. 2. Tidak ada meyakini adanya alam gaib. 3. Menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. 4. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam perletakan hukum. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. 5. Adalah sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dengan jalan dialektis.